Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Oktarinanto, mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai activity dan juga intent di dalam Android Studio. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah halaman register yang nantinya data dari form register akan ditampilkan di sebuah halaman homepage. Baik, langsung saja. Di sini saya membuat 3 tampilan utama yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan suatu halaman. Untuk halaman yang pertama, di sini saya membuat halaman register. Lalu yang kedua ada halaman homepage, dan yang ketiga adalah halaman login page. Untuk activity utamanya, di sini saya mengatur di dalam halaman register. Untuk penjelasannya, ada layout di halaman register. Untuk yang pertama, saya menginputkan text view yang akan menampilkan tulisan register pada halaman bagian atas. Lalu, di sini ada sebuah text input. Untuk text input ini ada 4 jumlahnya. Yang pertama ada username, email, phone, dan juga password. Untuk pengaturan layoutnya kurang lebih ada keempat text input ini sama, di mana di setiap text input memiliki box stroke width dan box stroke width focus, error icon drawable, ini enable, dan juga di setiap form input dia memiliki drawable dengan masing-masing icon. Untuk yang pertama, username itu memiliki style yang sudah saya atur sebelumnya di dalam bagian style, lalu mengambil rounded edit text, di mana untuk keempat form input ini untuk lebar, match parent, dan tingginya wrap content, dan semuanya memiliki style rounded edit text. Hanya saja untuk input type pada masing-masing form ini berbeda. Untuk username, input type-nya adalah text. Email dengan input type email, text email address. Bagian form phone, input type-nya number. Dan untuk password, type inputnya adalah text password. Lalu di sini juga ada sebuah checkbox yang digunakan untuk memvalidasi atau memberikan pernyataan bahwa setuju dengan segala peraturan yang ada di dalam aplikasi ini. Lalu di sini ada button yang nantinya akan digunakan untuk berpindah ke halaman homepage. Lalu di sini ada sebuah 2 text view, di mana untuk text view yang pertama ini untuk menanyakan user apakah sudah memiliki akun. Apabila user sudah memiliki akun, maka akan diarahkan untuk berpindah ke halaman login. Nah, untuk halaman login tampilnya seperti ini. Di bagian atas ada sebuah text view untuk login, lalu ada text input, username, dan password. Ini tipenya sama dengan yang ada di activity main. Lalu ada bagian checkbox. Untuk yang bagian checkbox ini digunakan untuk fitur remember me, yang artinya ketika nanti usernya sudah pernah login, ketika checkbox diaktifkan, maka user nantinya untuk data username nantinya sudah disimpan. Lalu ada button login, dan ketika di halaman login ini ternyata user belum memiliki akun, maka akan diarahkan ke halaman register di bagian bawah. Untuk di halaman homepage, nantinya seperti ini. Di bagian atas terdapat informasi bahwa halaman ini adalah halaman homepage. Lalu ada sebuah text welcome atau ucapan selamat datang.
welcome. Username ini nantinya akan tampil sebagaimana atau sama dengan username yang tadi diinputkan sebelumnya, email juga dan juga phone. Ini nanti welcome username, your alamat email yang telah dimasukkan has been activated, dan your phone, nomor handphone yang sebelumnya sudah diinputkan has been registered. Nah, untuk pengaturannya di kode Kotlin atau logiknya seperti ini. Untuk yang pertama, di sini saya membuat sebuah variabel private let-in variable, nama variabelnya binding, lalu untuk isinya saya definisikan untuk activity main binding. Nah, binding ini digunakan untuk menghubungkan antara kode XML dan Kotlin yang sebelumnya sudah saya atur di bagian build Gradle. Di sini saya menambahkan build features yang untuk mengaktifkan fitur binding di Android Studio. Lalu saya di sini membuat sebuah companion object yang digunakan untuk menyimpan data yang nantinya akan dikirimkan ke activity lain. Di sini untuk variabelnya saya beri nama extra username, extra email, dan extra phone. Di mana untuk defaultnya extra username saya isikan sama dengan nama variabelnya extra username, email sama, dan juga phone sama. Nah, untuk logik utamanya di sini pada line ke-23 sampai ke-27 ini saya gunakan untuk mengatur apabila user belum mengaktifkan checkbox, maka user tidak bisa memencet tombol register. Ketika user sudah mengaktifkan atau mencentang checkbox, nantinya button register sudah bisa diaktifkan atau sudah bisa dipencet. Nah, ketika checkbox sudah diaktifkan, maka button akan mengarahkan untuk berpindah ke halaman activity lain dengan di sini saya membuat sebuah variabel intent. Nah, intent ini untuk logik utamanya untuk berpindah, di mana untuk activity yang pertama di sini this main activity yang artinya posisi awal itu berada di main activity, lalu untuk posisi yang kedua atau berpindahnya ke halaman homepage. Nah, di sini saya juga menambahkan intent.putExtra yang digunakan untuk mengirimkan data dari main activity ke homepage activity. Ini variabelnya yang saya kirimkan, dan di sini adalah value yang saya kirimkan. Di sini saya mengirimkan 3 variabel, extra username, extra email, extra phone, di mana masing-masing variabel berisi sesuai dengan input yang ada di awal, yaitu ada username, email, dan juga phone. Lalu sini start activity di sini digunakan untuk berpindah dari halaman main activity ke homepage activity. Nah, pada kode baris ke-37 sampai ke-40 di sini digunakan untuk berpindah ke halaman login page ketika kita mengklik yang di bagian sini, bagian text login. Nah, pada bagian text login ini karena tidak memerlukan data, maka dari itu di sini saya tidak menambahkan intent put extra, karena intent put extra itu digunakan untuk mengirimkan data. Di sini saya hanya membuat variabel baru untuk berpindah dari main activity ke login page activity. Ini cuma ada variabel dan untuk perintah atau logic berpindah ke login page. Lalu di dalam homepage, di sini saya juga membuat binding yang berguna untuk menghubungkan antara XML dan juga Kotlin. Sini sama membuat variabel baru, set konten, dan juga di sini saya membuat 3 variabel username, email, dan phone, di mana masing-masing dari variabel ini saya gunakan untuk menyimpan
data yang dikirimkan sebelumnya di main activity. Jadi untuk cara pengambilannya, di sini pendefinisian variabel, nama variabel, lalu sini intent.getStringExtra karena tadi kita menggunakan extra, makanya di sini untuk memanggilnya getStringExtra. Ini activity sebelumnya yaitu main activity, dan di sini ada variabel yang dikirimkan yang sesuai ada di intent put extra yang ada di main activity. Ini untuk email dan juga phone sama, hanya tinggal dibedakan variabel yang diambil. Nah, di sini untuk mengisikan ke halaman homepage yang username, email, dan phone, karena nanti akan di-replace dengan data yang telah kita inputkan. Nah, di sini untuk masing-masing tag view saya berikan ID karena untuk masing-masing tag view ini nantinya akan menampilkan data yang berbeda. Jadi kita nanti ambil ID-nya, nanti isikan .text, dan kita ubah dengan welcome ditambah dengan variabel yang telah didefinisikan di atasnya ini. Jadi untuk text view dengan ID txt.username maka diisikan dengan welcome dan username-nya. Text email nanti your email-nya has been activated. Text phone text nanti your phone yang telah diinputkan sebelumnya juga has been registered. Seperti itu. Nah, untuk yang di halaman login page di sini hanya digunakan untuk berpindah-pindah halaman. Jadi pada login page ini tidak ada logik ataupun data yang masuk dan juga dikirimkan. Nah, bagaimana sih untuk tampilan atau demonya? Mungkin langsung saja saya demokan kodenya. Ini sudah tampil untuk halaman register. Mungkin kita coba untuk yang login dulu. Jadi ketika kita mencet login, nanti akan berpindah ke halaman login. Dan ketika kita memencet register, akan kembali ke halaman register. Lalu ketika kita menginputkan, misal contoh, saya inputkan username-nya Rizky Okta dengan email rizky@gmail.com. Untuk phone mungkin saya random 08 22 456 Lalu untuk password mungkin saya inputkan sembarang juga 123 123 123. Nah, pada halaman password ini saya juga mengatur agar bisa melihat dan menghide atau menutup password yang diinputkan. Nah, untuk pengaturannya itu berada di text input di bagian add password toggle enable, kita aktifkan atau kita isikan dengan true. Nah, di sini untuk mengaktifkan ini tadi button atau toggle untuk melihat dan menghide password yang kita inputkan. Nah, di sini ketika walaupun semua data sudah dimasukkan, di sini kita tidak bisa memencet tombol register karena di sini checkbox-nya belum dipencet atau belum dipilih. Ketika sudah dipilih, nanti button akan otomatis nyala dan ketika kita pencet register. Nah, di sini langsung berpindah ke halaman homepage dengan welcome. Nah, ini username yang telah kita inputkan tadi, terus your email has been activated dan your number phone atau nomor HP-nya has been registered. Nah, untuk alurnya kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali. Di sini masih dengan data yang lama. Kita coba lagi, kita ubah dengan misalkan saya minta Rizky di sini in nomor random juga coba dan lalu kita register. Nah, sini juga akan berubah. Welcome, username tadi Rizky, your email rizky@gmail.com has been activated, your nomornya 123
56789 has been registered. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang saya bisa sampaikan mengenai tampilan register dan homepage kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin selama saya menjelaskan mengenai activity dan intent ini terdapat banyak kesalahan atau mungkin teman-teman di sini kurang bisa memahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.